Oke, selamat berjumpa kembali rekan-rekan penggemar radio. Saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang MMDVM ya. Kita menggunakan Pistar Digital Voice Software. Yang langkah selanjutnya adalah kita harus memflashing Pistar image ini ke dalam micro SD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara-caranya dan langkah-langkahnya step by step supaya rekan-rekan sekalian tidak menemui kesulitan. Ya, pertama kali yang dibutuhkan adalah micro SD card minimal 8 GB. Kemudian laptop dengan koneksi internet yang ya harusnya kenceng ya. Kemudian ketiga adalah card reader. Lalu keempat adalah aplikasi Balena Etcher untuk flash di micro SD. Ini langkah-langkah secara umum ya. Langkah 1, download image. Nah, sebisa mungkin pilih yang terbaru. Kemudian di unzip filenya. Nanti filenya akan setelah di unzip itu filenya berupa image ya, IMG namanya, extensionnya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita mendownload aplikasi Balena Etcher untuk flashing micro SD-nya. Kalau sudah di-download, ya jangan lupa diinstal ya kan, baru bisa dipakai. Langkah kelima adalah flash Pistarnya ke dalam micro SD dengan menggunakan Balena Etcher tadi. Setelah terflashing micro SD-nya, baru kita bisa menyalakan. Sebentar, sebelum bisa dinyalakan, jangan lupa langkah ke-6 ya, ini setting WiFi dulu di Pistarnya untuk koneksi internet. Karena biasanya dia menggunakan Raspberry Zero Whiskey, nah itu dia cuma capable untuk WiFi 2,4 GHz ya. Jadi kalau di rumah dilihat dulu routernya pakai 2,4 apa 5,8. Kalau ada 2 SSID, pilih SSID yang 2,4 ya, jangan salah. Karena dia tidak akan bisa connect nanti. Kemudian copy file ini, hasil nomor 6 ini nanti ke MMDVM. Ya, nanti saya jelaskan di belakang lebih detail. Oke, langkah pertama ya, kita harus download image star-nya dulu. Image file-nya dulu, Pistar image file-nya dulu. Ini bisa di-download di sini ya, guys. Ya, ini saya sudah bikin hyperlink. Saya juga sudah buka juga. Nah, ini. Jadi nanti masuknya ke sini ya layarnya. Pada saat dibuatnya video ini, ya bulan Juni ini yang terakhir adalah yang versi 415. Nanti download yang paling bawah ini. Ya, karena menggunakan Raspberry Pi W ya. Jadi ini yang kita download, bukan yang atas ya. Bukan Android, bukan NanoPi, ya. Bukan NanoPi Air. Jadi ini ya, kalau menggunakan perangkat yang sama seperti saya. Oke, kemudian jangan lupa diekstrak filenya. Nah, ini saya baru download kemarin. Nah, filenya IMG ya. Nih. P-Star RPI versi 415, 21 Juni. Nah, ini file nanti kayak gini. Ini kita ekstrak ya. Ekstrak all juga nggak apa-apa. Ekstrak. Selanjutnya, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita download aplikasi untuk flashernya. Ya, ini flashernya kita pakai Balena Etcher. Ya, sebenarnya pakai aplikasi apapun boleh, tapi ini saya pakai memberikan contoh yang ini aja karena sudah saya coba dan sangat mudah gitu ya. Balena Etcher. Nah, nih nanti kita tinggal download aja. Saya juga sudah download filenya di sini. Nah, ini nanti Balena Etcher setup ya. Oke. Kalau sudah terinstall, berarti langkah 3 dan 4 selesai. Kita masuk ke berikutnya. Itu flash Pistar image-nya ke dalam micro SD yang nantinya akan ditaruh di
Raspberry-nya. Oh ya, untuk Raspberry-nya tidak harus pakai Raspberry Pi atau Pi Zero ya. Tapi bisa juga pakai Pi 3 atau Pi 4 juga bisa. Yang lebih baru lagi, yang lebih cepat prosesornya. Dan lebih banyak RAM-nya bisa. Tapi jangan pakai Pi Zero saja. Setahu saya Pi Zero saja, bukan Pi Zero W ya. Kalau Pi Zero W itu ada wireless connection, jadi ada Wi-Fi-nya. Itu yang kita pakai sekarang. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Jadi untuk flashing itu nanti mirip seperti tampilannya ini kok. Nah, jadi nanti kita select image dulu. Ya, select image tadi file yang tadi yang kita ekstrak. Kemudian select drive ini. Select drive ini ya micro SD-nya. Posisi micro SD di mana, lalu tekan flash. Sudah, tunggu aja nanti akan selesai. Oke, kalau sudah selesai flashing, nah kita selanjutnya adalah membuat file config untuk koneksi WiFi. Ya, WiFi si Raspberry-nya tadi ke router di rumah kita atau di tempat kita bekerja ya. Oke, bisa nanti caranya adalah kita harus buat filenya itu lewat sini. Nanti dia akan menggenerate namanya file config ya, wpa-supplican.conf ya. Nanti kita akan download seperti ini. Saya beri contoh builder ya. Ini ID itu maksudnya Indonesia ya, country code-nya biarin aja. Misalnya gini. Terus submit. Nah, ini akan download ya, karena saya sudah download sebelumnya, jadi dia ada angka 1-nya. Tapi kalau Anda belum pernah download, ini WP Supplican. Kalau ada angka 1 seperti ini, tolong dihapus ya. Filenya harus seperti ini. Filenya harus seperti ini nanti. Tidak ada angka 1 atau angka berapapun ya. Kalau tidak seperti ini format filenya, nama filenya, nggak persis seperti ini, tidak akan bisa gitu ya. Kalau sudah di-download, maka copy filenya tadi ke dalam micro SD. Setelah tercopy, yakinkan dulu bahwa di dalamnya ada file tersebut, file ini ya. Baru masukkan micro SD-nya ke dalam modem atau ke dalam Raspberry-nya ya. Sebenarnya slot micro SD-nya itu di Raspberry-nya. Kemudian setelah itu baru kita nyalakan modemnya dengan micro USB ya di sisi luar yang paling luar ya. Jadi kan micro SD slot micro SD-nya ada 2, kita pilih yang paling pinggir ya. Itu jangan salah karena inputnya ke sana. Oke, setelah flashing selesai, langkah selanjutnya adalah membuat DMR ID ya. DMR ID ini penting, kita harus punya untuk sebagai identifikasi kita pada saat komunikasi ya. Jadi radio digital itu menggunakan ID. Ya, jadi misalnya ID saya 295 gitu. Maka radio lawan tahu bahwa itu dari saya gitu. Jadi kayak nomor teleponnya lah. Kita beli nomor teleponnya. Kalau kita pakai HP ya itu nomor teleponnya lah gampangannya gitu ya. Nah, kalau di radio kita nama pakai DMR ID. Untuk DMR ID itu hanya bisa dibuat kalau Anda punya call sign Orari. Jangan harap yang tidak punya call sign bisa membuat, karena syarat dasarnya itu nanti adalah mengupload dokumen keanggotaan Orari ya. Bisa IAR atau kartu anggotanya yang masih berlaku gitu. Ke dalam ini radioid.net ya. Nah, nanti kita register. Sign up. Ya, sign up di sini. Nanti akan ya ikutin aja langkah-langkahnya. Nanti akan diminta untuk upload
dokumennya. Makanya Anda siapkan dulu dokumennya ya. Ikuti aja langkah-langkah ini. Kalau perlu di pause dulu video saya supaya tidak langkah-langkahnya tidak kebalik gitu. Ini dulu, nomor 2 dulu, baru nomor 3. Ya, baru ke nanti kita juga harus register ke Brandmaster. Ini DMR Master ya namanya, atau DMR Gateway. Ini kita harus register juga nih. Modalnya ya DMR ID dulu, gitu. Jadi harus kita punya DMR ID baru bisa ya. Seperti Master. Nah, ini saya sudah terdaftar ya. Tapi kalau sebelumnya itu Bentar, saya logout dulu aja. Nah, ini kita register ya di sini. Register seperti ini. Oh, suruh masukin DMR ID. Ya, ada DMR ID. Nah, ini jawabannya apa nih? What is the wavelength of UHF band in centimeters? Jawabannya berapa, guys? Jawabannya adalah 70 cm ya. 70 cm. Saya tulis 70 ya. Ini nih. Banyak yang keliru nih. Oke, saya kasih bocoran. Nah, setelah itu ya untuk kalau kita suka QSO ya, sebaiknya kita mendaftar juga ke qrz.com karena di qrz.com ini adalah pusatnya database seluruh pengguna radio amatir di dunia. Jadi misalnya kita berkomunikasi dengan anggota lain dari negara lain ya, yang pengen lihat ID kita atau mungkin foto kita, bentuk mukanya kayak apa gitu ya. Itu bisa di qrz.com. Nanti ngisi biodata ya. Itu. Nah, ini database ya. Misalnya saya mau nyari nih teman saya nih. Teman saya namanya Om Hari. Yankee Delta Zero Bravo Charlie X-ray. Kita cari. Nah, ini kelihatan nih namanya Om Hari. Ini mainannya, biografinya seperti ini. Nah, kira-kira nanti seperti ini gitu. Jadi ya ini datanya ya. Ini fotonya nih Om Hari. Nah, dia bisa ngisi data di sini. Alamat lengkapnya juga. Jadi ini bisa di look up ya, bisa dicari di qrz.com. Itu. Saya punya teman lagi namanya Om Hanafi yang Sri Charlie kebalik. Oke ya, ini Om Hanafi. Ini kita bisa ngisi ini ya, ngisi biodata seperti itu. Jadi QRZ itu untuk mencari ya biodata dari yang kita ajak komunikasi, intinya begitu. Ya, jadi kalau ini langkah-langkahnya sudah selesai sampai sini, sampai nomor 5 ya, berarti Anda tinggal menunggu video saya selanjutnya, yaitu menyeting Pistar. Pistarnya nanti. Ya, Pistar itu seperti ini, nanti kita masuk Pistar dulu. Masuk ke Pistar saya. Masuk nggak? Oh, nggak masuk. Harus ganti dulu. Ganti dulu ininya. Oke, ganti dulu ke sini. Jadi, iya, ini satu lagi tips dari saya ya. Untuk bisa connect ke Pistar, itu kita harus menggunakan SSID yang sama ya. Nah, ini dia bisa connect kan. Oke, ini kita bisa lihat nih. Nah, misalnya YD1 ROF. Ini YD ini orang Indonesia semua ini ya. Oke, kita lihat yang orang luar negeri deh. K ini biasanya Amerika. Kita lihat. Dia langsung nanti ke database radio ID itu. Langsung ke Amerika ya. Jadi itu pentingnya kita register di radio ID. Jadi supaya lawan bicara kita ngerti ini kita ada di mana, nama kita siapa, nama aslinya ya. Karena yang kelihatan adalah radio ID aja kalau di radio
selain Baofeng gitu. Kalau radio Baofeng dia langsung lengkap nih. Ada call sign, ada nama. Dan kalau cukup dia ada alamatnya juga. Palm Spring gitu ya. Oke, terus nah ini ya nanti kita akan nyeting di sini nih. Nyeting di dashboardnya lewat sini nanti ya. Oke, nanti kita akan belajar nyetingnya di sini. Oke. Tapi saya tidak akan panjang di flashing karena judulnya saya cuma belajar flash saja. Tapi ini kira-kira settingan saya kalau mau nyontek, males lihat video saya berikutnya ya ini aja. Contek aja guys. Oke, udah ya. Nah, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe kalau memang ini sangat berguna dan bermanfaat. Tolong di-like ya. Di komen juga boleh. Mungkin komen untuk usul video apa yang selanjutnya Anda pengen saya buatkan. Saya bikin tutorialnya gitu. Oke, selamat berkomunikasi. 73, bye-bye.